Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di channel YouTube saya, Mas Septi. Sahabatku dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, sehat selalu dan panjang umur, dan semoga hidupnya selalu bahagia. Nah sahabatku dimanapun Anda berada, dalam video kali ini saya akan membahas tentang beberapa tanda-tanda orang yang terkena santet guna-guna teluh ataupun sihir ya, atau serangan dari makhluk gaib. Dan sebelum lanjut ke videonya, saya mohon dukungannya dengan cara like video saya dan subscribe video saya, dan saya ucapkan terima kasih. Semoga sahabatku dimanapun Anda berada dimudahkan hidupnya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tanda-tanda orang yang terkena santet guna-guna teluh atau sihir ini ya, yang pertama adalah ketika orang tersebut itu badannya, kesehatannya itu selalu buruk ya, rezekinya buruk, hubungannya dengan keluarga buruk, dengan pasangannya buruk ya. Dan ini tanda-tandanya biasanya orang tersebut itu ketika tidur setelah tengah malam itu biasanya terbangun dengan suatu hal, biasanya merasakan sesak nafas, batuk-batuk ya. Dan biasanya orang tersebut itu terbangun karena mimpi buruk yang menyebabkan dia terbangun ya. Jadi mimpi bertemu hewan seperti ular, atau mungkin mimpi sesuatu yang menjijikkan itu tiba-tiba masuk dalam mulut kita dan menyebabkan kita terbangun dengan merasakan sesak napas atau batuk-batuk atau mual. Dan ini nanti menyebabkan kita nanti sampai pagi itu sulit tidur ya. Dan tanda-tanda yang kedua bahwa badan kita terkena santet guna-guna teluh ataupun sihir ya, kita itu menjadi orang yang mudah marah, mudah tersinggung, dan hubungan kita dengan pasangan kita atau dengan orang sekeliling kita itu kurang bagus. Rezeki kita kurang bagus, kesehatan kita kurang bagus, dan semua usaha berangsur-angsur hancur dan semakin terpendam hutang. Jadi dampak dari santet guna-guna teluh sihir itu ya sangat luar biasa ya. Yang pertama yang diserang adalah mental kita, yang kedua yang diserang adalah kesehatan kita, yang ketiga yang diserang adalah hubungan kita dengan orang dekat kita, baik dengan hubungan dengan siapapun, dan nanti juga akan menghancurkan usaha kita, rezeki kita. Dan tanda-tanda yang ketiga bahwa kita itu terkena santet guna-guna teluh sihir atau serangan dari makhluk gaib ya, mungkin apakah tempat yang Anda tempat itu angker atau dimana ya, itu tandanya yaitu sering ada hewan yang masuk ke dalam rumah ya. Suatu misal yaitu jenis binatang ular sering masuk rumah, kalajengking sering masuk rumah, kelabang sering masuk rumah, atau ulat bulu ya, tiba-tiba ada yang di kasur, dan binatang-binatang yang menjijikkan lainnya. Ketika sering datang hewan itu dan masuk ke dalam rumah, itu tandanya rumah kita itu lagi angker, ada gangguan gaib, entah dari santet guna-guna teluh sihir atau gangguan dari jin yang ada di situ. Dan tanda-tanda keempat bahwa diri kita itu berada dalam ancaman makhluk gaib ya, baik yang berasal dari santet guna-guna teluh sihir ataupun serangan dari makhluk gaib yang lain ya, itu tandanya kita itu sering mengalami cemas, sering gelisah, teratapan, dan sering merasa ketakutan dengan sesuatu yang akan terjadi pada kita. Jadi ketika kita mau tidur itu selalu punya pikiran yang gak tenang ya. Suatu misal takutnya ada rampok masuk, ada apa ya seperti itu ya. Kita merasa dihantui dengan rasa cemas, rasa curiga, rasa cemburu, dan rasa kekhawatiran ya. Jadi ketika kita merasakan hal-hal seperti itu dan tadi yang saya sebutkan di atas ya, itu adalah tanda-tanda bahwa kita itu mendapatkan serangan dari makhluk gaib. Dan tanda-tanda yang kelima bahwa kita itu terkena santet guna-guna teluh sihir ya, atau penutup rezeki ya, entah apapun itu energi negatif ya, baik dari serangan makhluk gaib ya dan sejenis lainnya ya, itu tandanya
di atas rumah kita atau di dalam rumah kita itu sering ada yang jatuh atau meledak ya. Ada suara yang jatuh dari atas ya, entah batu kecil, entah kerikil, entah sesuatu yang meledak di genting, atau mungkin di rumah kita ada sesuatu yang meledak. Itu tanda-tanda datangnya makhluk gaib interaksi ya, dan masuk ke dalam rumah kita. Jadi sahabatku dimanapun Anda berada, ketika mengalami hal-hal yang saya sebutkan di atas tadi, yaitu tanda-tanda bahwa diri kita itu dalam serangan santet guna nutruk sihir ya, atau serangan dari makhluk gaib ya, saran saya itu sering melakukan sholawat ya, sholawat asikil ya, sholawat yang lain-lainnya ya, supaya apa, energi negatif itu nanti tidak masuk ke dalam badan kita. Tujuan sholawat yaitu supaya hati kita tentram, pikiran kita tenang, dan apapun yang ada pada diri kita nanti bisa dikondisikan ya, tidak mudah marah, tidak mudah cemas, dan lain-lain, yaitu dengan cara sering bersolawat di rumah ya, dan berbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dijauhkan dari orang jahat dan setan jahat, orang iri dengki, juga orang zalim ya. Mudah-mudahan sahabatku dimanapun Anda berada, ketika mendapat serangan dari jin, setan, santet, apapun itu ya, ketika kita ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita melantunkan sholawat-sholawat, itu nanti kita akan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan terhindar dari orang jahat, setan jahat ya, dan orang yang dengki, juga orang zalim, juga penyakit berbagai macam apapun. Jadi energi negatif yang berupa jin, setan ya, santet guna nutruk sihir ya, itu hanya bisa diusir dengan kita berpikir positif dan hanya yakin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sahabatku dimanapun Anda berada, jangan pernah takut dengan jin, setan, santet guna nutruk sihir ya, hanya takut ketika kita melakukan salah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah sebagai tameng kita, itu ada sebagai pagar kita, bahwa di dunia ini tidak ada yang kita takuti kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita nanti akan selalu dalam lindungannya. Nah sahabatku dimanapun Anda berada, semoga dalam berbagai kali ini bermanfaat tentang tanda-tanda kita terkena santet dan serangan makhluk gaib. Dan mudah-mudahan yang sakit segera sembuh, yang dalam kesusahan segera mendapatkan kesenangan, dan kedepannya hidupnya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, sehat selalu dan panjang umur. Bila ada kata-kata yang berkenan, saya mohon maaf. Ambil positifnya saja, hilangkan sisi negatifnya, dan saya akhir sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.